Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Izzati Nungki, saya dari kelas HS 3B. Alasan saya membuat video ini untuk menjelaskan kembali apa yang saya dapatkan waktu webinar kemarin tentang force majeure dalam masa pandemi COVID-19. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 dan antisipasi hukum. Salah satu dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Adapun pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, apakah Kepres nomor 12 tahun 2020 tersebut serta-merta dapat digunakan oleh suatu untuk menetapkan kondisi keadaan mereka untuk menentukan apakah penetapan situasi COVID-19 sebagai bencana nasional termasuk keadaan memaksa atau force majeure perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi obligor atau pihak yang harus melaksanakan kewajiban atau prestasi dalam perjanjian. Sebelum dan saat COVID-19 terjadi, kondisi dan situasi ini tergantung dari dua hal, yaitu pertama isi perjanjian dan yang kedua jenis usaha obligor. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa isi perjanjian antara obligor dan pihak terhadap siapa ia wajib memenuhi prestasi. Yang pertama, isi perjanjian menentukan apakah para pihak menyepakati suatu peristiwa yang menjadi dasar pemaaf bagi obligor dalam memenuhi prestasi dan apakah para pihak dalam suatu perjanjian menyepakati peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure. Di dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian atau perikatan Indonesia terdapat alasan atau dasar pemaaf yang dapat digunakan oleh satu pihak dalam kontrak untuk tidak mendapat hukuman, yaitu keadaan memaksa kepada pihak lain dan tidak mendapatkan hukuman, yaitu keadaan force majeure. Dan yang kedua yaitu secara umum keadaan memaksa dapat dikategorikan menjadi dua, yakni yang pertama keadaan memaksa absolut dan yang kedua keadaan memaksa relatif. Keadaan memaksa absolut merupakan situasi di mana seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban atau prestasinya. Dalam hal terjadi keadaan memaksa absolut, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah adanya pengakhiran perjanjian. Adapun keadaan memaksa relatif merupakan situasi di mana suatu kewajiban atau prestasi masih mungkin dapat dilaksanakan, namun dengan pengorbanan yang sangat besar, yaitu jenis usaha obligor. Walaupun isi perjanjian mengatur bahwa bencana nasional non-alam merupakan suatu keadaan memaksa, tidak berarti seluruh obligor di Indonesia yang terikat dalam perjanjian yang serupa dapat dianggap terhalangi dalam atau tidak dapat untuk memenuhi prestasinya. Hal ini karena terdapat perbedaan pada jenis usaha, sifat perusahaan dan tempat beroperasinya masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, walaupun penetapan COVID-19 sebagai bencana non-alam dianggap atau diartikan sebagai keadaan memaksa atau force majeure, berdasarkan isi perjanjian atau kontrak, keadaan atau situasi ini tidak dapat diperlakukan untuk semua perusahaan atau tidak dapat berlaku secara umum. Dan selanjutnya, kemungkinan mengajukan kepailitan. Kepailitan diartikan sebagai keadaan obligor tidak dapat membayar hutang karena sudah jatuh tempo. Alasan mengapa obligor tidak dapat membayar hutangnya karena alasan-alasan terkait COVID-19. Sebagaimana analisis terhadap penetapan kondisi keadaan memaksa atau force majeure, maka pendapat hukum yang sama juga berlaku untuk perusahaan yang berniat untuk mengajukan kepailitan.
Selanjutnya, force majeure dan perubahan sosial. Yang pertama, COVID-19 merubah perilaku masyarakat. Yang kedua, COVID-19 merubah skema anggaran dari infrastruktur. Yang ketiga, COVID-19 merubah tata nilai dalam masyarakat. Dan yang keempat, COVID-19 merubah dari mindset masyarakat tentang kebersihan. Selanjutnya, COVID-19 merubah sistem budaya. Pola kebiasaan masyarakat Indonesia yang guyup, senang berkumpul, bersalaman, nongkrong di kafe, warung kopi, kini dituntut untuk melakukan kebiasaan baru, atau menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, rapid apabila melakukan perjalanan. Itulah yang saya dapatkan dari webinar kemarin. Apabila ada